Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Budi Kurniaji. Di video ini kita akan belajar membuat laporan penggajian sekaligus perhitungan PPh pasal 21 menggunakan beberapa rumus atau fungsi di Microsoft Excel. Video ini berisi tutorial dengan contoh studi kasus laporan penggajian dan perhitungan PPh pasal 21 pada bulan Desember pada suatu perusahaan yang bernama PT Budi Waste Management Excellent. Susunan kolom dalam laporan ini berurutan dari atas ke bawah, terdiri dari perhitungan. Yang pertama adalah kolom bantu untuk membantu perhitungan gaji dan PPh pasal 21 yang ditandai dengan warna abu-abu. Kedua, perhitungan gaji neto per tahun yang ditandai dengan warna kuning. Ketiga adalah perhitungan PPh pasal 21 yang ditandai dengan warna hijau. Keempat adalah perhitungan penghasilan bersih setelah pajak yang ditandai dengan warna biru. Selain itu, di sini juga ada tabel bantu yang berada pada sheet lain yang digunakan dalam entry data dengan fungsi VLOOKUP, yakni sheet tabel syarat dan sheet PTKP. Selain itu juga ada keterangan tambahan terkait ketentuan pengisian, seperti terkait ketentuan pengisian golongan, masa kerja, tunjangan kawin, tunjangan anak, dan penghasilan bruto. Pertama, kita isi kolom bantu untuk membantu perhitungan gaji dan PPh pasal 21. Dimulai dari pengisian kolom golongan yang diambil angka paling kiri dari NIP. Klik di B12 dan ketik sama dengan value, tab, kemudian ketik left, tab, lalu klik di B5 atau kolom NIP, kemudian kunci dengan kuncian baris dengan menekan tombol F4 sebanyak 2 kali. Titik koma, tekan angka 1 karena kita akan mengambil satu karakter paling kiri dari NIP, kemudian kurung tutup lagi dan enter. Kemudian tarik ke kanan. Kita memberikan fungsi value karena format fungsi left masih dalam bentuk karakter, alfabet, huruf, atau belum numerik. Sedangkan nanti karakter paling kiri dari NIP akan digunakan untuk perhitungan matematika di kolom yang lain. Kalau tidak diberi fungsi value, maka perhitungan matematika di kolom yang lain tidak bisa dilakukan atau error yang ditandai dengan tulisan pagar N_A. Lanjut ke pengisian level karyawan di baris ke-13. Kolom ini menggunakan tabel bantu yang terdapat pada sheet tabel syarat dengan fungsi VLOOKUP. Klik B13 dan ketikkan sama dengan VLOOKUP, tab, kemudian klik di kolom golongan pada baris atau pada kolom B12, kemudian kunci dengan kuncian baris dengan menekan F4 sebanyak 2 kali. Kemudian titik koma, masukkan tabel array yang terdapat pada sheet tabel syarat dan blok dari A2 sampai ke F5. Kemudian kunci dengan kuncian baris dan kolom dengan menekan F4 sebanyak 1 kali. Titik koma, kemudian masukkan kolom di mana gaji terdapat pada tabel syarat ini. Gaji terdapat pada kolom C. Mohon maaf, maksudnya masukkan kolom jabatan. Jabatan terdapat pada
Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengisian kolom jumlah anak. Jumlah anak diambil dari karakter paling kanan pada kolom status. Arahkan kursor di B14 dan klik di B14, tekan sama dengan, ketik value, kemudian ketik right, kemudian klik di B11 yaitu di kolom status, kunci dengan kuncian baris dengan menekan tombol F4 sebanyak 2 kali, titik koma, ketik angka 1 karena kita akan mengambil satu karakter paling kanan dari kolom status, kemudian kurung tutup untuk menutup fungsi right dan kurung tutup lagi untuk menutup fungsi value, kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom lama kerja. Kolom lama kerja ini didapatkan dari pengurangan antara tanggal tutup buku yang ada di sel B3 dikurangi dengan sel B17, yakni tanggal awal masuk kerja tahun buku di tahun 2019 pada laporan ini. Oke, langsung saja kita arahkan kursor di B18, kemudian tekan sama dengan, klik B3, kemudian kunci dengan menekan kunci dengan kuncian baris dan kolom dengan menekan F4 sebanyak 1 kali, kemudian dikurangi dengan kolom tanggal awal masuk kerja tahun buku yakni di sel B17, kemudian kunci dengan menekan F4, kunci dengan kuncian baris dengan menekan F4 sebanyak 2 kali, lalu kita beri kurung. Karena ini nanti hasilnya masih berupa hari, kita harus merubah dalam bentuk bulan. Kita bagi dengan 30 karena diasumsikan bahwa dalam 1 bulan itu adalah 30 hari. Kita tekan enter. Nah, di sini formatnya masih bilangan desimal, masih angka-angka. Kita harus membulatkan, yaitu dengan menambahkan fungsi round sebelum pengurangan ini. Ketikkan round, kemudian tab, kita kasih tanda kurung buka lagi 1 untuk memisahkan antara fungsi round dan fungsi pengurangan. Setelah itu setelah angka 30 pisahkan dengan titik koma berapa angka yang kita kehendaki di belakang koma. Karena kita tidak ingin ada angka di belakang koma, maka kita tekan angka 0 pada keyboard, kemudian kurung tutup untuk menutup fungsi round dan tekan enter, lalu kita drag ke samping. Selanjutnya kita ingin menambah tulisan atau kata bulan setelah angka. Caranya adalah klik di B18, kemudian di tab home kita ke number, kita klik di sini, kemudian kita ke bawah, kita pilih custom, pada kolom type general kita blok dan kita ganti dengan menekan tanda pagar, kemudian spasi, tanda petik, ketikan bulan, tanda petik lagi, dan klik OK, lalu kita tarik ke samping. Maka secara otomatis akan ada tambahan setelah angka yaitu kata bulan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji per bulan yang didasari dari kolom golongan dan menggunakan fungsi VLOOKUP pada tabel syarat. Arahkan kursor di B19, kemudian tekan sama dengan VLOOKUP,
Klik di B12 atau di kolom golongan, kunci dengan kuncian baris dengan menekan F4 sebanyak 2 kali. Kemudian titik koma, tabel arraynya adalah di tabel syarat, blok dari A2 sampai ke A5, kunci dengan kuncian baris dan kolom dengan menekan F4 sebanyak 1 kali. Titik koma, di kolom berapakah gaji? Gaji ada di kolom ketiga atau di kolom C, maka tekan angka 3, titik koma, lalu kita pilih yang false exact match, tab, lalu kurung tutup, dan enter. Kemudian kita tarik ke samping. Selanjutnya kita akan mengisi pengisian gaji pokok setahun. Gaji pokok setahun ini adalah perkalian antara kolom gaji pokok sebulan dikalikan dengan kolom lama kerja yang ada pada kolom atau sel B18. Arahkan kursor di B20, lalu tekan sama dengan, klik B19, lalu kunci dengan kuncian baris dengan menekan F4 sebanyak 2 kali, dikali dengan lama kerja, klik di B18, lalu tekan F4 untuk kuncian baris sebanyak 2 kali, lalu tekan enter, dan kita tarik ke samping.